kan tadi naik. Saya pikir sih emang itu ada optimisme di pasar, pelaku pasar bahwa kita akan membaik terus ke depan. Kalau saya lihat fondasi ekonominya yang sudah agak membaik sekarang, tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kita dengan BI udah amat sinkron, harusnya akan tumbuh lebih cepat. 6 bukan mustahil dicapai tahun ini. Jadi pelaku pasar siap-siap aja. Tahun ini 10.000. Itu bukan angka yang mustahil dicapai. Kebijakan apa yang berkurang Pak buat mendukung IHSG 10.000 itu Pak? Dari pertumbuhan ekonomi yang baik, lebih baik dibanding tahun lalu. Kan sekarang 1 tahun penuh ini saya sudah pegang ekonominya lah, sama Gubernur dan lain-lain. Kalau kemarin kan saya masih separuh-separuh, masih seperempat malah. Harusnya dengan kebijakan yang lebih sinkron kita dengan Bank Sentral, dengan yang lain-lain, ekonomi kita bertumbuh lebih cepat. Itu akan melandasi pertumbuhan keuntungan perusahaan juga. Jadi kalau investor yang jeli, jangan sampai ketinggalan. Pak, ini kan udah 2 kali bukan pengaturan Pak Presiden kan nggak datang Pak. Ini Presiden Portugis. Kan di sana lagi di Aceh. Itu menunjukkan bahwa Presiden amat peduli dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Artinya apa? Yang lain pun nanti akan diperhatikan termasuk ekonominya. Jadi komitmen Presiden terhadap masyarakat, terhadap ekonomi amat kuat diperlihatkan dengan kunjungannya ke Aceh itu. Jadi nggak apa-apa. Kan alat-alatnya Presiden di sini semua. Pak, terkait defisit sampai jam 12 gimana Pak? Nanti akan diumumkan hari Senin. Aman tuh apa di Indonesia? Di Indonesia aman apa? Ya, masih sesuai dengan yang 2,7 di atas atau di bawah? Mungkin agak bergerak sedikit. Nanti dari 2,75 agak sedikit. Nanti hari Senin akan diumumkan. Kira-kira gimana ya? Kira-kira ke atas. Tapi yang jelas kita amankan tidak melanggar undang-undang. Jadi masih dianggap cukup bagus. Dengan keadaan ekonomi yang buruk di awal tahun ya, tahun lalu. Sekarang harusnya dengan ekonomi yang lebih bagus, harusnya ke depan defisit akan semakin terkendali. Dan yang penting ketika ekonomi makin bergerak, keuntungan perusahaan juga semakin baik. Otomatis nanti akan tertimbulkan kepada harga saham yang lebih tinggi. Gorengan dari bursa udah ada kelanjutannya belum Pak? Tadi kan Pak Mahendra udah menyebutkan ada beberapa langkah tuh yang disebutkan oleh dia katanya. Saya akan lihat terus dia serius apa enggak. Jadi insentifnya masih belum akan dikeluarin nih? Belum. Mereka belum minta insentif. Kalau mereka minta insentif, saya akan tanya apa prestasinya, berapa orang ditangkap. Pak, pendapat itu di reaksi bursa. Bang Prudhomme ada di Kementerian sendiri ada kriteria khusus. Kepalanya Mbak. Kalau direksi selanjutnya. Oh, dia harus ngerti pasar dan bisa mengembangkan base dari investor retail dan institusi di sini. Dan yang paling penting adalah mereka punya komitmen yang kuat untuk membersihkan pasar dari para penggoreng saham yang nggak kurang bertanggung jawab. Ya? Kepala. Oh, kan informasinya udah tahu semua kan. Daerah ini mati sekian, ini sekian, korbannya sekian, perlu apa. Saya hanya mendengarkan saja dan memastikan uangnya siap. Dan saya hanya menghimbau sedikit ke BNPB dan pihak-pihak yang menangani bencana. Kalau perlu dana, cepat-cepat ajukan. Kami dananya sudah siap gitu aja. Karena kan masyarakat yang terkena dampak bencana itu nggak bisa nunggu terlalu lama. Kalau perlu alat ya beli alat, kalau perlu jembatan beli jembatan, kalau perlu rumah hunian tetap atau hunian sementara dibangun cepat-cepat. Pak, yang kemarin yang ditarik lagi sama Pak Purbaya itu 75 triliun yang dari 276 itu buat apa aja Pak? Renata kabel. Itu buat belanja rutin, kementerian lembaga. Jadi saya tarik seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjain lagi, jadi langsung masuk ke sistem perekonomian. Jadi tidak mengganggu uang beredar sistem perekonomian. Malah harusnya lebih bagus karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah pusat maupun daerah. Jadi itu nggak apa-apa. Tapi yang 200 masih saya taruh di perbankan.
Kemarin. Bang. Tanggal berapa? Enak banget. Ya mungkin belum sampai ke saya suratnya. Saya belum baca suratnya, jadi saya belum tahu. Saya akan diskusikan deh. Ya. Oke ya. Terima kasih.